Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update untuk yang kemarin ya. Selama 1 bulan memakai Breeder Pro. Untuk 1 bulan memakai Breeder Pro ini lumayan bagus ya. Untuk pertumbuhan ikan mulai dari 3 sampai mungkin ada yang 5 cm, 3 sampai 5 cm dalam 1 bulan ya. Ini tepat 1 bulan, ini tanggal 4 Juni 2025. Kemarin mulai di tanggal 5 Mei 2025. Ini udah 1 bulan memakai Breeder Pro ya. Nih ikan dulu size 10 sampai 15, rata-rata di 11-12 ya. Kemarin yang 10 sentian itu seperti bohaku kecil-kecil itu seperti ini. Bohaku ini dulu 10 cm, maaf 10 cm, sekarang sudah di hampir 14 ini udah hampir 14 cm. Terus kohaku yang satunya yang ini itu udah hampir 15, itu dari 10 cm juga. Terus ada ini yang ini dulu 15-an up ya, hampir 16 atau 16 ini, sekarang sudah di 20 lebih. Terus mana lagi ya, yang ini dulu size 13, sekarang kurang lebih di 18 cm, 13-14 ya. Ini dulu itu 13-14, sekarang di kurang lebih 18 cm. Terus bentar, susah. Terus yang ini dulu di 11 cm, sekarang di 14 lebih ya. Kalau 15 sepertinya belum ada, yang lebih di 14 lebih sedikit, 14,5. Ya kurang lebih rata-rata segitu ya, 3 sampai 5 cm, 3 sampai 5 cm. Ini untuk kohaku yang ini itu dulu 13 cm, sekarang juga udah di 18. Ini udah 18 ini. Kalau yang agak besar-besar itu enggak saya hitung ya, karena startnya beda. Yang startnya sama itu ini kayak tadi, ini start sama. Yang ini kalau ini beda, ini startnya juga beda, yang ini juga beda. Yang ini yang polos-polosan ini ya, ini dulu size kecil. Ini ada di 12 cm, ada belum ya, 11 lah, 11 cm ini kayaknya mulai. Ini kurang lebih 15-16 ini. Dulu kurus ya, sekarang udah berisi, badan juga bagus ya. Ini dulu 11 cm, sekarang di 15 up. Dulu kurus ini, sekarang udah berisi, bagus ya.
Untuk size indukan ini dulu di 50 cm, di 50 cm up untuk indukan. Mungkin kalau indukannya lebih besar lebih cepat lagi ya. Untuk penghabisan pakan selama 1 bulan ini habis di 2 kiloan. 2 kiloan itu semua ya, ini semua. Kadang saya kasih pakan pelet lele juga ya, karena di sana ada kolam gurame. Kalau ngasih makan gurame kadang suka saya kasih ya, ini cuman dikit. Tapi untuk Breeder Pro ini untuk warna tidak terlalu gimana ya, ya beda ikan beda ya. Kayak yang Kohaku yang ini tambah merahnya, tambah itu efek pakan atau dari ikannya juga nggak tahu. Itu yang ini tambah, kalau yang satunya tadi kan agak oranye. Kalau untuk warna menurut saya tidak terlalu signifikan ya, cuman bisa menjaga lah. Cuman dari polosan ini ada yang sedikit bocor juga, ada kayak titik hitam ya. Bentar, nih ini ada kayak titik hitam. Untuk segi pertumbuhan menurut saya untuk indukan yang tidak terlalu besar ya, cuman 50 up, 55 kurang lebih ya. Kalau 55 belum ada. Ini pertumbuhan udah bagus lah kalau pakai Breeder Pro ini, bisa 3-5 cm. Untuk warna tidak terlalu signifikan. Ada ikan yang bisa mengangkat warnanya, nah itu entah pakan, efek pakan, atau dari ikan itu sendiri. Karena kalau dilihat keseluruhan ini kebanyakan polos sama siro ya. Kalau siro ini efek di sironya yang putihnya itu nggak bisa menaikkan sironya yang bersih, agak kusam ya, karena mungkin ini efek terlalu banyak makan atau pertumbuhan yang terlalu agak cepat ya. Ini dulu ini hitungannya siro atau soa itu. Nah untuk yang ini Kohakunya warnanya naik ya, satu ini naik, terus yang ini enggak naik, yang ini. Untuk percobaan di Kohaku itu 2 itu, terus di Tanco. Nah ini untuk Kohaku ini warna enggak naik juga, enggak naik ya, ini juga enggak naik, tapi warnanya terjaga, enggak naik tapi tetap terjaga ya. Kalau yang ini ada bintik hitam ini startnya beda ya. Dulu saya kasih pakan lele, entah terlalu kecepatan pertumbuhan atau gimana nggak tahu, karena dulu saya push itu beda ya startnya sama yang Breeder Pro ya. Kayak yang ini Breeder Pro, ini Breeder Pro ini 1 bulanan. Ini startnya juga beda. Untuk kesimpulan sih menurut saya Breeder Pro ini cukup bagus ya. Makan yang diserap oleh tubuh ikan ini sepertinya baik, karena meskipun saya kasih makan agak banyak, perutnya tidak buncit ya. Ada sih buncit cuman satu itu karena ikannya yang nggak kuat, tapi pertumbuhannya bagus. Meskipun perutnya agak buncit sedikit, nggak terlalu terlihat sih, cuman agak buncit. Itu pertumbuhannya bagus, bisa
4 sentian dalam 1 bulan. Mengingat ini di kolam plastik ya, ini saya pakai plastik bukan terpal, ini menurut saya sudah lumayan bagus. Kecuali kalau di kolam tanah itu pasti akan lebih cepat lagi pertumbuhan ya. Mungkin kalau rata-rata di 5 cm udah bisa, ini kan 3-5 cm. Ini untuk kedepannya enggak saya breeder pro terus ya, ini saya campur dengan pelet lele. Dan sekarang pelet lele ini untuk di siangnya saya kasih 50% breeder pro, 50% pelet lele. Tapi untuk pagi dan sorenya 60 atau 70% breeder pro, 30% nya pelet lele ya. Ini untuk makannya lahap banget ya ini kan. Ini jadi untuk 1 bulan lagi akan saya update bagaimana perkembangan breeder pro campur dengan pelet lele ya. Apakah itu akan mempengaruhi di pertumbuhan dan warna ya. Kalau cuman pelet lele kemarin kalau di warna itu akan ketarik ya, kayak ini jadi ada suminya, ada hitamnya itu bocor. Nah karena dicampur breeder pro ini kurang tahu ya, tapi enggak saya pelet lele terus mungkin, atau bisa saya konsisten di itu 50% breeder pro, 50% pelet lele cuman untuk siangnya, terus pagi dan sorenya 70% breeder pro, 30% pelet lele ya, untuk percobaan sekaligus agak mengirit ya, mengirit dana ini. Karena kalau emang bagus untuk dicampur gitu mungkin akan saya campur ya. Tahu kedepannya akan saya campur ikusu juga bisa, kalau ikannya udah agak besaran dikit ya. Soalnya ini saya pakai di ukuran 1 mili terus, pelet lele di 781 min 1, breeder pro nya yang 1 mili. Sebenarnya 2 mili udah mampu, cuman agak rata ya, agak rata karena ini ada yang besar-besar, ada yang 30 cm up ya, jadinya agar yang kecil-kecil itu tetap dapat kebagian, jadi saya pakai yang 1 mili aja. Ini saya tadi makan udah habis ya, cepet. Mungkin kalau udah di size 20 nanti akan saya campur ikusu atau mungkin atau yang lainnya, belum tahu. Ini lumayan ya, menurut saya ini udah lumayan ya pakai breeder pro ini. Oke, cukup sekian ya untuk updateannya 1 bulan ini. Nanti akan saya update lagi ya untuk bulan kedepannya. Dan saya pelihara ini sampai 3 bulan, jadi sekarang Juni ini habis, terus Juli, mungkin di tanggal 5 Agustus akan saya panen ya, mungkin akan saya kurangin ya, harapannya sih udah di minimal 20 ya, karena sekarang udah di paling kecil di size ini tadi kurang lebih di 13-14 ya, 13-14. Harapannya sih bisa di size 20 paling kecil selama 2 bulan lagi ya. Jadi di Agustus semoga udah di size 20. Kalau berhasil di size 20 mungkin saya akan pelihara lebih banyak lagi ya, mungkin di itu kolam yang sebelah sana itu kapasitas 12-13 ton,
mungkin saya akan pakai itu untuk pembesaran kolam polos. Yang ini mungkin saya akan pakai untuk yang khusus warna ya, jadi makanannya nanti akan saya bedakan. Yang ini kecil, ini cuman kapasitas kurang lebih 7 ton air, yang itu 12-13. Jadi berhubung kalau polosan itu kan bisa dipuspakan ya, jadi akan saya maksimalkan di kolam yang agak besar, puspakan oksigennya yang lebih besar lagi. Ini juga aerator atau pompa ini bisa saya update untuk kedepannya mungkin ya. Oke, cukup sekian dari saya untuk update atau info mengenai kelanjutan ikan yang saya pelihara ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Ini juga hujan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.